Mohon maaf pemirsa, konsisten aja nggak cukup. Kamu harus tahu polanya view naik dan omset yang banjir. Dan di video kali ini aku bakal spill poin-poinnya. Jadi please kalian harus fokus, teliti, dan catat apa yang aku terangin. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku biar kamu bisa selalu update tentang Shopee Affiliate. Buruan, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Buat kalian yang permasalahannya view-nya mentok, gak ada yang CO, dan sepi akun Shopee videonya, ditonton video ini sampai selesai, catat poin-poinnya, dan jangan lupa untuk praktekkan. Insya Allah kalau konsisten, kalau tekun pasti ada jawabannya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, video kurang rapih. Aku tuh sering banget sih nemuin video yang cahayanya tuh gelap, videonya blur, produknya nggak ke highlight, ngomongnya nggak jelas, nggak stabil, videonya goyang-goyang. Dan ini penyebab utama orang nggak mau nonton sampai selesai video kamu. Karena kamu harus tahu teman-teman ya, waktu aku ke Shopee Summit, aku dikasih tahu sama tim Shopee bahwa video kita akan direkomendasikan ke pengguna, ke seluruh akun. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah kalau video kita itu banyak yang nonton. Dan yang kedua, banyak yang check out. Dan yang ketiga, banyak interaksi ya, seperti like, comment, share. Nah, biar banyak yang nonton, coba mulai sekarang videonya rapihin. Nah, pertama, caranya gimana Kak biar ada banyak yang nonton? Ya, tentunya videonya rapihin dulu. Kalau misalnya kalian tag video, cahayanya pakai ring light minimal. Atau kalau misalnya kalian punya budget lebih, bisa beli softbox. Atau misalnya kalian belum punya keduanya nih, ada ya cahaya yang tidak bisa terkalahkan dan paling terbaik dan bisa didapatkan secara murah, yaitu adalah cahaya matahari. Udah gak ada yang bisa ngalahin. Dan aku kasih tips ya, kalau misalnya kalian mau pakai cahaya matahari, pakai di jam sekitar jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Itu udah yang paling baik banget. Nah, kalau misalnya video goyang-goyang gitu ya, kalian videonya nggak stabil. Nah, minimal kalian pakai tripod ya, biar konten kalian itu nggak goyang-goyang. Sekarang tripod tuh udah murah-murah teman-teman ya, ada yang dari 5.000, 10.000 tuh ada. Nah, misalnya kalian pakai tripod nih, kalian juga bisa pakai tripod yang aku pakai juga teman-teman ya. Ini dia dari Yungteng, terus dia punya kaki 3. Nah, kalau misalnya kalian pakai itu dia kokoh. Nih, nggak goyang-goyang ya. Tuh, kalau misalnya yang aku pakai sekarang itu dia dari Mixio yang bisa pakai tripod gitu loh. Bisa buat ngevlog gitu loh. Itu juga murah ya. Pokoknya pinter-pinter kalian aja gitu ya cari-cari tripod. Pokoknya tripod itu udah yang paling wajib pakai kalau misalnya kalian ngonten ya, supaya videonya itu stabil, gak goyang-goyang. Kalau misalnya videonya goyang-goyang itu bikin penonton itu gak enak ngelihatnya teman-teman. Kalau udah gak enak pasti gak akan ditonton sampai akhir. Kemudian usahakan resolusinya itu di 1080. Settingannya di kamera ya, bukan pada saat kalian nge-export di editing. Jadi kalau misalnya kalian settingan kameranya itu bawaannya 1080, jangan nanti kalian pas export jadi 4K. Itu udah pasti ngeblur di Shopee Video. Tapi kalau misalnya kalian nge-setting 1080 di kamera, pada saat ekspor 1080 itu aman. Jadi saran aku emang nanti kalian settingan kameranya itu di 1080 dulu, ekspor di 1080 juga. Nanti pas upload aman. Kemudian banyakin scene to scene atau movement ya. Biar apa? Ya biar gak bosenin. Aku juga sering ya nemuin video-video yang dari awal tuh dari awal dia nge-shoot produk gitu ya, terus ke pinggir, terus ke kanan. Nah, itu ngebosenin teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang mau nge-shoot produk lipstick misalnya. Nah, scene pertama lipstick misal, kedua try on, ketiga ngeliatin hasilnya. Nah, bisa kalian lihat contoh video aku yang ini ya. Nah, itu dari per cut to cut-nya aku beda adegan. Itu sebetulnya tujuannya supaya audiens itu betah nontonnya dan video kita nggak ngebosenin. Selanjutnya, produk di highlight ya. Jangan ketutup stiker atau font. Ya gimana orang mau check out, gimana orang mau beli kalau produknya ketutup, teman-temannya mereka juga jadi gak jelas. Ini sebenarnya
kamu tuh nge-review produk apa sih? Gue mau beli juga gak jelas. Nah, usahakan pokoknya kalau misalnya kalian mau pakai stiker, mau kalian pakai font, itu produk jangan sampai ketutup. Sekarang kita dari pengemasan konten. Nah, untuk pengemasan kontennya ini juga harus diperhatiin teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah usahain pakai voice over. Menurut aku voice over itu sangat penting banget. Kenapa? Yang pertama, agar konten kalian itu punya ciri khas, punya identitas, agar konten kalian itu bisa dibedakan nih sama konten-konten yang lain. Oh, ini mah konten si A. Oh, ini mah konten si Kak Niki. Ini mah konten si Kak Budi. Beda, karena di situ ada ciri khas. Kemudian, yang kedua, adanya interaksi. Coba deh kalau misalnya kalian ke pasar, kalian pasti akan lebih tertarik ke penjual yang nawarin secara langsung ke kita kan, daripada penjual yang cuman kayak pakai musik gitu ya. Ayo ibu-ibu beli di toko saya, pakai rekaman kayak gitu. Nah, kira-kira kalian akan pilih ke penjual yang mana? Kalau aku pribadi sih pasti yang nawarin langsung teman-teman ya, karena dia ada interaksi. Di situ kita ngerasa dilayani. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian cuman modal pakai musik, itu kurang nampol teman-teman. Udah banyak konten-konten yang seperti itu. Jadi kayak nggak ada pembeda gitu loh kalau cuman musik doang. Ya minimal pakai suara Google lah. Kalau misalnya kalian memang belum pede pakai voice over, belum pede in frame, bisa pakai voice Google, gak apa-apa ya, daripada gak ada sama sekali interaksi. Usahain juga kalian pakai subtitle, biar apa? Biar penonton itu bisa baca dan juga bisa denger ya. Semakin penonton tahu dan jelas apa yang kalian sampaikan, semakin penonton itu terpengaruhi. Si penonton itu cuman baca doang gitu ya, gak denger apapun ya, gak ada voice over, itu kurang influence teman-teman. Kalian akan kalah dengan video yang ngasih penjelasan secara jelas, pakai voice over, pakai subtitle, apalagi yang bagus pakai in frame juga. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai call to action. Jangan sepelekan call to action. Aku tuh dulu nyepelein teman. Ngapain sih pengen call to action? Ya orang kalau butuh mah beli pasti beli aja gitu kan. Tapi ternyata ya hasilnya nggak ada apa-apa. Omset aku itu kurang lah. Nah, setelah aku ikutan webinar sama sebuah affiliate dan dia menyarankan seperti itu, dan aku pakai call to action di setiap Shopee video aku, itu perubahannya sangat signifikan. Aku juga mungkin nggak akan sharing ke teman-teman ya sekarang untuk bisa dapetin ratusan juta dari affiliate kalau aku nggak praktekin si call to action ini. Karena manusia itu meskipun dia udah tahu, masih harus diingetin. Please, ini harus ada di video kalian. Terserah call to actionnya mau apa gitu ya. Cek keranjang oren, beli sekarang, mumpung lagi promo. Pokoknya terakhir ajakin untuk beli dan juga bayar. Oke, jadi itu alasannya teman-teman ya. Kenapa sih akun aku sepi, gak ada yang nonton, view-nya mentok, omsetnya receh, gak ada sama sekali gitu ya. Nah, coba kalian review ke akun kalian masing-masing. Jangan-jangan ya di akun kalian itu masih ada poin-poin yang udah tadi aku jelasin. Kalian tinggal praktekin aja. Oke, PR-nya selanjutnya kalian tinggal praktek aja. Thank you banget teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Semoga video kali ini yang udah aku jelasin bisa bermanfaat ya.